Hai Momensis, ketemu lagi di channel Aras Kitchen. Hari ini kita akan buat pie. Yang biasanya pie berisi fla dan lain-lain, kali ini kita akan membuat pie dengan isian yang berbeda. Kelihatannya saat dipotong, ini lembut, sekaligus renyah. Dan ini tengahnya. Ini rasanya renyah di luarnya ya, asin gurih. Di tengahnya dia lembut. Manisnya pas. Satu resep kue ini akan menghasilkan 2 jenis kue. Setelah cetakan pie dioles margarin, kita sisihkan dulu ya. Siapkan wadah, lalu masukkan margarin. Lalu ditekan-tekan dengan spatula seperti ini, agar margarinnya bisa lebih lembut. Sampai teksturnya seperti ini sudah cukup. Lalu masukkan gula halus. Kita aduk kembali dengan spatula, sampai gula halusnya tercampur rata dan adonan margarinnya melembut kembali. Kemudian masukkan terigu serbaguna. Aduk kembali dengan spatula, sampai sini aduknya jangan terlalu ditekan, agar tercampur rata seperti berpasir seperti ini, jadi jangan terlalu ditekan. Kemudian masukkan 2 kuning telur. Aduk kembali dengan spatula perlahan. Sambil nonton videonya, silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Kita lanjut dengan tangan, sampai adonan cukup bisa dipulung ya, dikepal seperti ini. Tapi jangan terlalu kuat, jangan seperti diolen. Kemudian ini akan saya timbang sekitar 30 gram. Lalu letakkan adonan yang sudah dibulatkan ke dalam cetakan pie, lalu kita tekan-tekan seperti ini sampai rata naik ke atas. Pinggirannya bisa disisir seperti ini. Bisa dibantu lagi dengan tangan untuk merapikan pinggiran atasnya. Sampai sini bisa sambil memanaskan oven selama 10 menit di suhu 180 derajat, api atas dan bawah. Setelah semua adonan yang dibulatkan selesai diletakkan ke dalam cetakan pie, lalu kita tusuk-tusuk dasarnya dengan garpu agar dia tidak melembung ketika dipanggang. Satu resep ini saya jadi 13 kulit pie. Panggang selama 25 menit di suhu 180 derajat, api atas dan bawah. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing sampai warna pie kecoklatan, tidak terlalu coklat dan tidak terlalu pucat. Ini sudah jadi. Ini aromanya wangi banget ketika dipanggang, dia seperti memakai butter, jadi beraroma butter dan keju. Kemudian dinginkan dulu di suhu ruang. Lanjut kita akan membuat isiannya. Kita akan membuat adonan bolu dari 3 butir telur. Lalu masukkan gula halus, setengah sendok TSP. Saya di sini memakai vanilla essence, bisa diganti dengan vanilla bubuk. Lalu kita mixer dengan speed tinggi, dinaikkan secara bertahap atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Ini saya mixer sekitar 8 menit sampai adonan putih, kental dan berjejak.
ayak terigu serbaguna, susu bubuk, dan maizena. Ini kita mixer kembali dengan speed yang paling rendah. Jangan lama-lama, ini sekitar hanya 20 detik. Aduk balik perlahan dengan spatula, jangan terlalu lama. Kemudian kita ambil sedikit adonan untuk dijadikan motif. Ini sekitar 3 sendok makan. Beri pasta coklat dan warnanya harus coklat yang agak tua ya, agar motifnya terlihat. Masukkan ke dalam piping bag, kita sisihkan dulu. Kemudian masukkan minyak goreng ke dalam adonan bolu. Aduk balik perlahan dengan spatula seperti ini dari atas ke bawah. Jangan terlalu lama, ini hanya sekitar 15 detik agar adonan tidak turun. Masukkan ke dalam piping bag. Bisa dilihat kekentalan adonannya seperti ini. Seput adonan ke tengah kulit pie. Bisa juga memakai sendok. Adonannya sisa segini. Lanjut kita akan membuat motif. Ini motifnya bebas aja. Sambil panaskan kembali oven di suhu 180 derajat selama 10 menit, api atas dan bawah. Kemudian panggang selama 25 menit, api atas dan bawah, suhu 180 derajat. Kemudian kita akan pergunakan sisa adonan untuk membuat kue yang kedua. Ini langsung kita sepuitkan aja ke paper cup seperti ini. Lalu kembali hias dengan motif sesuai selera. Setelah pie-nya keluar, kita lanjut aja memanggang adonan bolu. Suhunya masih sama, ini saya panggang sekitar 25 menit. Ini setelah saya diamkan sekitar 5 menit di suhu ruang, masih hangat begini, kita bisa langsung keluarkan dari cetakan. Mudah sekali melepaskannya. Ini yang dipanggang sekitar 25 menit dengan warna permukaan kuenya yang kecoklatan seperti ini. Dan ini sisa motif ya, sisa adonan motif. Jadi bukan gosong, ini saya
supit semua ke atas permukaan kue. Dan yang di sebelahnya itu yang saya panggang sekitar 15 menit. Terlihat ini lembut ya, kempus-kempus. Tekstur permukaannya halus. Ini manisnya pas dan dia ringan seperti bolu kampung. Disesuaikan saja dengan selera, permukaannya mau secoklat apa. Kue bolunya jadi sekitar 12 piece. Jadi satu resep kue ini menghasilkan 2 jenis kue, 13 piece pai bolu dan 12 piece kue bolu kampung. Lembut banget, kempus-kempus. Pai bolu perpaduan yang unik antara tekstur pai dan bolu. Share video ini ke media sosial kalian, like dan komen juga. Terima kasih sudah menonton.